jalur independen dan tidak akan terikat dengan parpol. Ahok akan bekerja lebih bebas dan sesuai dengan karakter Ahok yang lugas dan tegas. Sahabat Ahok yang tinggal dan bekerja di Yogyakarta ini berjanji akan ke Jakarta untuk memilih Ahok saat Pilkada 2017 nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melantik personel baru kepengurusan di wilayah Jakarta mulai DPW, DPD, DPC sampai DPRT. Prosesi pelantikan di Istora Senayan pada Minggu sore menandakan tuntasnya konsolidasi struktur Partai Nasdem di wilayah ibu kota negara. Partai Nasdem terus melakukan konsolidasi di sejumlah wilayah termasuk di DKI Jakarta. Konsolidasi diwarnai penyegaran pengurus sampai ke tingkat kelurahan. Konsolidasi di ibu kota negara dinyatakan tuntas. Ini ditandai pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta di Istora Senayan hari Minggu sore. Bersama jajaran DPW atau kepengurusan tingkat provinsi di bawah nahkoda Wilson Pardamaian Simanjuntak, juga dilantik 6 DPD atau kepengurusan tingkat kabupaten dan kota, 44 DPC atau kepengurusan tingkat kecamatan, serta 267 DPRT atau kepengurusan tingkat kelurahan. Konsolidasi Partai Nasdem menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pilkada serentak tahap kedua Februari 2017 dan Pemilu 2019. Pada Pilkada di DKI Jakarta Februari 2017, Partai Nasdem mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dukungan tanpa syarat itu dikokohkan dengan pengenaan rompi teman Ahok oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok menanggapi dukungan ini memaparkan pengalamannya dalam proses pencalonan kepala daerah. Dukungan partai politik pada umumnya lamban, namun Partai Nasdem memberi dukungan hanya dalam 1 kali pertemuan. Partai untuk memutuskan mendukung itu sangat lambat. Nah, ketika saya pertama kali ketemu Pak Surya Paloh, saya sampaikan saya ini sebenarnya lebih cocok profesional kerja di politik. Saya nggak ada uang kalau mau ini, makanya Pak Surya Paloh pertama yang saya temui beliau sebetulnya untuk menyampaikan, karena saya yakin kalau sama yang lain belum tentu bisa ketemu, bisa berdebatnya panjang. Begitu saya ketemu beliau ngomong, ya sudahlah, kau mau maju, mau diusung, mau didukung, Partai Nasdem dukung pokoknya. Langsung dia ngomong gitu. Terus ini yang saya pikir ini buat saya jadi nggak enak hati tuh Kak. Kata Pak Surya lagi, kau tidak mau kenal abang lagi juga nggak apa-apa kalau sudah terpilih, nggak mau negor, nggak mau ketemu ya nggak apa-apa, yang penting Jakarta beres. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memaparkan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Untuk itulah Partai Nasdem mendukung Ahok. Kalau ada pertanyaan kepada saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, kenapa memberikan dukungan serta-merta kepada yang namanya Ahok untuk terpilih kembali sebagai Gubernur Jakarta Raya periode yang kedua? Jawabannya sederhana. Yang pertama, saya yakin dan percaya Ahok tetaplah Ahok. Dia tidak akan berubah untuk menjadi orang lain. Karena yang Ahok yang saya kenal adalah yang lugas, yang terbuka, yang jujur, yang bekerja keras, yang spontan, dan itu ada pada diri dia. Ini alasan. Kedua, memang kita menginginkan agar partisipasi publik itu timbul kembali. Yakin dan percaya ada penyelenggara yang bersih di negeri ini, yang tidak datang dengan pendekatan pencitraan semata-mata. Pencitraan pakai lipstik yang berlebihan. Ini bukan modelnya si Ahok. Kalau dia datang dengan pencitraan semata-mata, Ahok sudah salah, yuk kita dukung.
datanglah dan tetaplah konsisten agar masyarakat menimbulkan optimisme baru di negeri ini. Negeri ini akan bisa lebih hebat dan maju karena abdi negaranya konsisten ucapan dan perbuatannya, amanah janjinya, sumpah setianya konsisten dijalankan, dan itulah yang kita perlukan di negeri kita ini. Prosesi pelantikan diwarnai pesan budaya, pentas tari yang diiringi lagu berjudul Stambul Batavia yang dilantunkan oleh Putri Ayu. Pesan ini melambangkan Jakarta sebagai tempat berbaurnya berbagai budaya. Dari Istora Senayan, Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Dua bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra dan Sandiaga Uno memberikan sinyal untuk berkolaborasi bersama. Sinyal politik itu disampaikan saat keduanya hadir dalam kunjungan ke rumpun masyarakat Betawi. Yusril dan Sandiaga bersamaan mendatangi kawasan Condet, Jakarta Timur untuk menghadiri pelantikan pengurus rumpun masyarakat Betawi di Balai Rakyat Condet. Sandiaga Uno sebelumnya dikenal sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Sementara Yusril adalah calon dari Partai Bulan Bintang. Sejauh ini Yusril telah melakukan pertemuan dengan Dewan Penasihat Partai Gerindra Prabowo Subianto. Belum diketahui siapa di antara Yusril dan Sandiaga yang bakal maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Yusril menyerahkan keputusan semua kepada partai yang akan mendukungnya. Sebenarnya pasangan dengan Sandiaga Uno gimana sih? Tidak masalah, itu nanti tergantung pada keputusan dari DPD Gerindra. Jadi bagi saya sebenarnya pasangan dengan siapapun tidak masalah. Dari Golkar oke, dari Gerindra oke, dari PDIP pun oke. Kalau sekiranya mereka mengajukan wakil gubernur dan calon wakil gubernur, dan itu kita sepakati bersama untuk dimajukan. Terkini akan kembali usai jeda dengan informasi tentang apel penutupan Operasi Simpatik 2016. Tetaplah bersama kami. Untuk terpilih kembali sebagai gubernur Jakarta Raya periode yang kedua. Jawabannya sederhana. Yang pertama, saya yakin dan percaya Ahok tetaplah Ahok. Dia tidak akan berubah untuk menjadi orang lain. Karena yang Ahok yang saya kenal adalah yang lugas, yang terbuka, yang jujur, yang bekerja keras, yang spontan, dan itu ada pada diri dia. Ini alasan. Kedua, memang kita menginginkan agar partisipasi publik itu timbul kembali. Yakin dan percaya ada penyelenggara yang bersih di negeri ini, yang tidak datang dengan pendekatan pencitraan semata-mata. Pencitraan pakai lipstik yang berlebihan. Ini bukan modelnya si Ahok. 44 DPC atau kepengurusan tingkat kecamatan serta 267 DPRT atau kepengurusan tingkat kelurahan. Konsolidasi Partai Nasdem menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pilkada serentak tahap kedua Februari 2017 dan Pemilu 2019. Pada Pilkada di DKI Jakarta Februari 2017, Partai Nasdem mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dukungan tanpa syarat itu dikokohkan dengan pengenaan rompi teman Ahok oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok menanggapi dukungan ini memaparkan pengalamannya dalam proses pencalonan kepala daerah. Dukungan partai politik pada umumnya lamban, namun Partai Nasdem memberi dukungan hanya dalam 1 kali pertemuan. Partai untuk memutuskan mendukung itu sangat lambat. Nah, ketika saya pertama kali ketemu Pak Surya Paloh, saya sampaikan saya ini sebenarnya lebih cocok profesional kerja di politik. Saya nggak ada uang kalau mau ini, makanya Pak Surya Paloh pertama yang saya temui beliau sebetulnya.
untuk menyampaikan, karena saya yakin kalau sama yang lain belum tentu bisa ketemu, bisa berdebatnya panjang. Begitu saya ketemu beliau ngomong, ya sudahlah, kau mau maju, mau diusung, mau didukung, Partai Nasdem dukung pokoknya. Langsung dia ngomong gitu. Terus ini yang saya pikir ini buat saya jadi nggak enak hati tuh nggak. Kata Pak Surya lagi, kau tidak mau kenal abang lagi juga nggak apa-apa kalau sudah terpilih. Nggak mau negor, nggak mau ketemu ya nggak apa-apa. Yang penting Jakarta beres. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memaparkan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Untuk itulah Partai Nasdem mendukung Ahok. Kalau ada pertanyaan kepada saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, kenapa memberikan dukungan serta-merta kepada yang namanya Ahok? Jalur independen dan tidak akan terikat dengan parpol, Ahok akan bekerja lebih bebas dan sesuai dengan karakter Ahok yang lugas dan tegas. Sahabat Ahok yang tinggal dan bekerja di Yogyakarta ini berjanji akan ke Jakarta untuk memilih Ahok saat Pilkada 2017 nanti. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melantik personel baru kepengurusan di wilayah Jakarta mulai DPW, DPD, DPC sampai DPRT. Prosesi pelantikan di Istora Senayan pada Minggu sore menandakan tuntasnya konsolidasi struktur Partai Nasdem di wilayah ibu kota negara. Partai Nasdem terus melakukan konsolidasi di sejumlah wilayah termasuk di DKI Jakarta. Konsolidasi diwarnai penyegaran pengurus sampai ke tingkat kelurahan. Konsolidasi di ibu kota negara dinyatakan tuntas. Ini ditandai pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta di Istora Senayan hari Minggu sore. Bersama jajaran DPW atau kepengurusan tingkat provinsi di bawah nahkoda Wilson Pardamaian Simanjuntak, juga dilantik 6 DPD atau kepengurusan tingkat kabupaten dan kota. Kalau dia datang dengan pencitraan semata-mata, Ahok sudah salah, yuk kita dukung. Datanglah dan tetaplah konsisten agar masyarakat menimbulkan optimisme baru di negeri ini. Negerinya akan bisa lebih hebat dan maju karena abdi negaranya, konsisten ucapan dan perbuatannya, amanah, janjinya, sumpah setianya konsisten dijalankan, dan itulah yang kita perlukan di negeri kita ini. Prosesi pelantikan diwarnai pesan budaya, pentas tari yang diiringi lagu berjudul Stambul Batavia yang dilantunkan oleh Putri Ayu. Pesan ini melambangkan Jakarta sebagai tempat berbaurnya berbagai budaya. Dari Istora Senayan, Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Dua bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra dan Sandiaga Uno memberikan sinyal untuk berkolaborasi bersama. Sinyal politik itu disampaikan saat keduanya hadir dalam kunjungan ke rumpun masyarakat Betawi. Yusril dan Sandiaga bersamaan mendatangi kawasan Condet, Jakarta Timur untuk menghadiri pelantikan pengurus rumpun masyarakat Betawi di Balai Rakyat Condet. Sandiaga Uno sebelumnya dikenal sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Sementara Yusril